Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu bersuara dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya tanya, lebih percaya yang datang dari Tuhan atau dari manusia? Pilih mana? Yang dari Tuhan. Terkait Bunda Maria, itu ada 4 dogma yang pokok, katakanlah demikian. Yang pertama adalah dogma Santa Maria Bunda Allah. Kemudian yang kedua, Santa Maria tetap perawan. Lalu yang ketiga adalah Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan satu lagi, Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Siapa yang menetapkan dogma? Siapa yang membuat dogma tentang Maria ini?
siapa? Gereja, ya. Gereja dalam hal ini adalah kuasa magisterium gereja, yaitu terutama oleh Paus kita atau Bapak Suci. Jadi yang membuat dogma itu apa ya? Pengajaran yang dalam tanda kutip wajib diterima sebagai benar dari apa yang ditetapkan oleh gereja. Nah, ini berasal dari Allah atau berasal dari manusia? Dogma ini. Dari Allah atau dari manusia? Dari Allah. Tadi yang menetapkan adalah gereja, yang tidak lain adalah kuasa magisterium gereja yang diwakili oleh Paus atau Bapak Suci. Dan yang menetapkan dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya adalah Paus Pius ke-12 dan baru tahun 1950. Ya. Nah, banyak orang mengatakan sampai sekarang ini masih dikomplain apa yang diajarkan oleh gereja ini tidak alkitabiah. Tidak ada ayatnya di dalam kitab suci. Tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Ya. Walaupun tadi dalam bacaan Injil, Elizabeth menyebut, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Mereka tidak percaya bahwa itu kata-kata untuk menunjukkan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Padahal Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Maka sebetulnya yang itu sudah bisa dibantah bahwa ada ayatnya. Tapi Maria tetap perawan selamanya. Bagaimana gereja menyelidiki bahwa itu benar? Tidak ada ayatnya yang menyatakan dengan tegas atau tertulis secara nyata apa sangat kelihatan begitu bisa dibaca bahwa Bunda Maria tetap perawan. Tapi sampai sekarang kita berdoa Santa Perawan Maria, ya. Dan kita tidak menggugat. Kita tetap mengatakan bahwa Maria yang dulu pernah hidup dan kemudian kita juga percaya sudah naik ke surga, kita sebut sampai sekarang Santa Perawan Maria. Dan semuanya tidak hanya lahir dari tradisi dan kitab suci begitu, tetapi ya secara logika memang apa yang kita nyatakan dalam doa kita Santa Perawan Maria untuk menunjukkan bahwa memang keperawanan Maria itu selamanya. Nah, nanti ada yang membantah bahwa itu ada saudara-saudara kandung Yesus. Nah, bisa kita debatkan dalam kitab suci karena nanti yang disebut saudara-saudara Yesus itu adalah sepupu Yesus sebetulnya. Kemudian Maria dikandung tanpa noda. Tidak ada ayatnya, ya. Karena yang ada dalam surat Paulus kepada orang Roma itu semua orang berdosa tanpa kecuali. Dan kemudian ada yang juga menggugat dari Kidung Magnificat yang dibaca tadi. Kalau Maria tidak berdosa berarti dia tidak perlu diselamatkan. Padahal dalam doa Magnificat tadi dikatakan Tuhan juru selamatku. Itu artinya membuktikan Maria sebetulnya berdosa. Kemudian dia butuh juru selamat. Nah itu komplain-komplain sampai saat ini masih ada. Kalau mau melihat di YouTube itu ada banyak channel yang katakanlah menggugat apa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Tetapi ketika merumuskan dogma, ya magisterium itu tidak sendirian. Dia sudah dibantu dengan banyak teolog-teolog Katolik yang handal. Tapi lebih dari itu dalam doa kepada Allah lewat keputusan kebijaksanaan Roh Kudus sehingga pada akhirnya gereja mengatakan pengajaran ini benar, maka menjadi dogma. Ya. Maria dikandung tanpa noda karena relasi yang sangat unik dengan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus yang tidak berdosa, karena itu kebutuhan
untuk siapa yang mendatangkan dia, menjadi sarana untuk mendatangkan dia di dunia ini juga harus kudus. Maka Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru, tempat Allah bersemayam, dan tempat Allah yang hadir untuk kemudian tinggal di tengah-tengah manusia. Nah, ada yang kemudian menggugat. Nah, kalau Maria kudus, ya berarti orang tuanya juga harus kudus, supaya kemudian ada yang namanya proses kudus sejak awal, sehingga ada yang namanya proses turun-temurun. Ya, tidak, karena yang terkait dengan relasi unik dengan Kristus, yang adalah Allah, satu-satunya yang kita sebut nanti juga sebagai putra Allah, yang hadir di dunia ini hanyalah Maria. Ya, tidak kemudian menuntut bahwa misalnya orang tua Maria, yaitu Yoakim dan Ana, juga harus dikandung tanpa noda. Tidak, relasi uniknya hanya tunggal, yaitu antara Maria dengan Yesus. Ya. Catatannya adalah layak dan pantas, sesuatu yang sudah selayaknya dan sepantasnya untuk ya relasi yang unik tadi antara putra Allah yang turun ke dunia ini dalam keadaan kesempurnaan kekudusannya untuk kemudian bisa hadir di tengah kita manusia. Maka kemudian dibutuhkan sarana yang paling layak dan pantas untuk mendatangkan Sang Maha Kudus itu, rahim yang juga kudus. Maka kemudian Maria disiapkan oleh Allah sendiri, dikandung tanpa noda dosa. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Tuhan Juru Selamatku, ya kekudusan Maria dikandung tanpa noda dosa, juga berkat jasa Kristus sendiri yang adalah penyelamat. Kalau kita semua manusia dibebaskan dari dosa manusia dengan cara diampuni, karena kita sudah berdosa, nah Maria dikatakan diselamatkan dengan cara dihindarkan untuk tersentuh oleh dosa. Dan itu dalam bacaan pertama yang digambarkan perempuan yang berselubungkan matahari yang nanti menjadi juga katakanlah bukti bahwa kuasa dosa dan maut bisa dikalahkan. Dia yang bisa mengalahkan dengan cara meremukkan kepala ular yang menjadi simbol dari satu orang manusia yang membawa dosa ke dalam dunia ini, yang nanti kemudian juga ada satu orang manusia yang menjadi penyelamat. Maka kemudian adalah layak dan pantas bahwa juga Maria yang dalam keadaan seperti itu sudah dikandung tanpa noda dosa sejak awal hidupnya dan kemudian mengikuti Yesus secara penuh, ya digambarkan dalam arti inilah model sejati dari seluruh umat manusia yang ingin selamat, yaitu mengikuti model Bunda Maria sebagai orang beriman pertama yang bisa mengerti betul kehendak Allah dan bisa mengatakan jadilah kehendakmu seturut perkataanmu. Lalu Maria mengikuti Sang Juru Selamat dengan katakanlah seluruh kepenuhan hidupnya, kemudian pada akhirnya dia juga mendapatkan apa yang juga layak dan pantas untuk diterima dari Sang Allah, Sang Juru Selamat ini, yaitu kemuliaan surgawi. Bunda Maria setia ikut Yesus, pasti mulai dari kabar malaikat yang pertama dan jawaban Maria Fiat Voluntas Tua itu, sampai kemudian pada saat di mana Yesus tergantung di kayu salib dan menyerahkan nyawa. Kemudian pasti juga Maria diikutsertakan dalam kebangkitan, kemuliaan kebangkitan. Seperti tadi dalam bacaan yang kedua, ya, Kristus adalah buah sulung kebangkitan, setelah itu orang-orang yang menjadi miliknya, orang-orang yang dikasihinya. Rasanya sungguh pantas dan layak juga kalau buah kasih dari Kristus yang menghasilkan kemuliaan kebangkitan itu kalau diterima pertama sekali oleh bundanya. Maka kemudian ini menjadi dasar bahwa Maria mendapat rahmat yang besar itu, yaitu dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Secara logika, kalaupun Bunda Maria pernah mati,
saya kira juga tidak sulit untuk dimengerti bahwa dia kemudian segera dibangkitkan. Artinya janji dari Sang Putra sulung kebangkitan tadi pertama-tama diberikan kepada orang yang paling dicintainya, yaitu Bunda Maria. Tetapi juga masih bisa diterima bahwa Maria tidak mati karena memang juga tidak tersentuh dosa. Apakah kemudian Maria menjadi lebih hebat dari Kristus? Ya tentu saja tidak. Karena jalan untuk mengalahkan maut dan dosa, yaitu bahwa maut dan dosa itu dibuktikan dengan katakanlah kelemahan yang paling dasar setiap manusia, yaitu kematiannya, pada akhirnya dikalahkan dengan cara hidup kembali lewat kebangkitan. Nah, oleh karena itu, Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa juga bisa diterima kalau dia tidak disentuh oleh maut, yaitu kematian itu. Maka juga kalau dalam tafsiran kitab suci atau juga tradisi yang berkembang, ya di Israel sana ada satu gereja yang namanya gereja dormitorium. Itu mau menunjukkan walaupun mungkin legenda atau apa, dikatakan Bunda Maria tampaknya mati begitu, tetapi disebut di situ Maria tertidur. Kemudian dikelilingi oleh para rasul. Dan kemudian dengan segera Yesus datang bersama para malaikat untuk membawa Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya. Artinya dua-duanya pun tidak akan sulit kita mengerti karena kita melihat titik tolaknya dari buah penyelamatan kebangkitan Kristus sendiri. Nah, saudara sekalian, itulah yang kemudian sampai saat ini kita semua berani berseru, Bunda Maria adalah perempuan yang paling berbahagia karena dia sudah mendapat rahmat yang besar dari Allah sendiri. Karena kesiapsediaannya untuk menjawab ya atas pilihan dan kehendak Tuhan, mendatangkan Sang Juru Selamat lewat dia. Dan dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya justru menjadi katakanlah sarana pengharapan yang sangat utama bagi kita semua umat beriman, bahwa kita semua yang akan mempercayakan diri kita kepada Allah dengan cara mengikuti teladan Bunda Maria, kita juga akan selalu setia untuk mengikuti jalan salib Kristus, sebagaimana Bunda Maria sudah setia melewati jalan yang sama. Dan buah dari pengharapan yang kita nantikan adalah kita semua akan diikut sertakan di dalam kemuliaan surgawi. Belum lama kita rayakan pesta Yesus dimuliakan di atas gunung sebagai gambaran kemuliaan Allah. Wajahnya terang benderang laksana matahari. Dan itulah yang juga menjadi katakanlah gambaran tentang surga. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa nanti di surga, ya orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat-malaikat. Artinya ada cahaya kemuliaan yang kita dapatkan dari buah rahmat yang kita terima dalam sakramen-sakramen. Karena sakramen menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi kita. Tanda dan sarana kita semua bisa diikut sertakan dalam kemuliaan surgawi. Kita semua akan mendapatkan rahmat yang sama. Nah, terkait dogma tadi, walaupun orang mengatakan itu adalah buatan manusia, tetapi kita tahu bahwa manusia yang dipilih Allah untuk menetapkan pengajaran-pengajaran benar dibekali oleh Kristus sendiri dengan kuasa yang katakanlah mampu untuk menetapkan pengajaran yang benar. Maka kita sebetulnya tidak boleh untuk sembarang mengikuti Kristus. Kita tidak boleh sembarang hanya beriman mengatakan Yesus adalah Putra Allah dan Juru Selamat. Yang penting percaya kepada Kristus maka kita semua akan selamat. Tidak, karena Kristus yang benar itu adalah Kristus yang diwartakan punya sifat di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pengajaran yang benar itu pengajaran dari para rasul. Maka juga syahadat yang kita ikuti adalah syahadat para rasul. Ditampilkan di situ bagaimana mengikuti Kristus yang benar, kemudian Kristus yang menunjukkan jalan yang benar. Nah, kalau sampai saat ini tidak sekedar hanya percaya kepada Kristus, tetapi kita juga
diminta untuk menerima sakramen-sakramen yang didirikan oleh Kristus sendiri, terutama melalui saat sengsaranya di kayu salib, ketika dia menumpahkan darah dan air yang adalah perlambang sakramen-sakramen gereja, maka untuk bisa selamat, kita juga sudah diberi bukti dan sarananya, yaitu sakramen-sakramen yang kita terima. Mulai dari pembaptisan sebagai pintunya, dan sebagai tiketnya, tetapi dengan punya tiket ke surga, kita tidak otomatis bisa sampai surga, karena dengan tiket itu kita masih harus istilahnya ya nanti naik kereta apinya yang benar, kemudian mengikuti jadwal yang benar dan seterusnya. Dan itulah yang kita kemudian lengkapi dengan sakramen-sakramen yang lain. Sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan ini nanti sakramen krisma sebagai kelengkapan dari sakramen inisiasi yang tidak lain adalah cara kita mempersatukan diri kita dengan Kristus. Nah, mengapa harus mengikuti sakramen-sakramen itu? Karena rahmat yang akan kita terima adalah rahmat kemuliaan. Rahmat yang nanti bercahaya terang benderang. Yang tidak lain adalah ketika kita semua sampai pada kekudusan yang sejati sebagai anak-anak Allah. Ya. Nah, kuasa ini bahkan juga kuasa yang mungkin bagi orang lain dikatakan itu berasal dari manusia, buatan manusia. Mengaku dosa pada seorang imam yang juga berdosa. Kemudian juga ada kuasa berani menetapkan orang-orang disebut sebagai santo dan santa. Ya. Itu buatan orang Katolik, buatan gereja, buatan manusia. Tidak berasal dari Allah. Mungkin ada yang komplain sampai saat ini seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa Yesus tidak hanya meninggalkan pengajaran, tetapi juga katakanlah sarana-sarana bantu, kriteria-kriteria, dan juga standar tertinggi untuk bagaimana orang bisa ikut kepada dia atau jalan yang ditunjukkannya sampai pada kesempurnaan kekudusan. Nah, kalau kita mungkin tantang kepada orang lain, bisa nggak kamu menetapkan salah seorang dari kalian disebut sebagai orang suci? Bagaimana kamu menetapkannya? Apa kriterianya? Kemudian mengapa kamu sebut sebagai orang suci dan apa buktinya? Nah, orang mungkin tidak bisa karena tidak punya sarana itu. Dan sarana itulah yang kita percaya berasal dari Allah, berasal dari Kristus sendiri. Maka walaupun manusia, seorang paus dan katakanlah magisterium bisa menetapkan salah satu atau banyak dari antara kita sebagai santo dan santa. Dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga bisa dibuktikan. Saudara sekalian, semuanya menjadi bagi kita kabar gembira bahwa kita akan menemukan makna yang sejati dalam hidup kita ketika kita menemukan Kristus yang benar dan juga jalan yang benar yang ditunjukkannya. Supaya seluruh sabda yang tadi merupakan janji-janji untuk pengharapan kita pada akhirnya bisa terlaksana dan terbukti seperti sudah diterima oleh Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kita semua diberi pengharapan yang sejati sebagai anak-anak Allah, pada akhirnya bersatu dengan Kristus Sang Allah sendiri, boleh menikmati kemuliaan surga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.